walaupun baca istighfar 1.000.000 kali sehari, tapi perbuatannya tetap mengarah kepada maksiat. Sekarang masih punya kitab juga, punya dalil juga, tapi digunakannya untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga apa? Sehingga agama dijadikan bahan permainan, ikut dengan orang-orang yang paham dengan agamanya. Wasabbah alayya rizqa sabah tarahmatin fa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja'u il haqiqiyu ma qaranahu amalun, ay makana ba'isan alal ijtihadi fil a'mali kama marra fil hazani li'anna man raja'a syai'an talabahu wa man khafa min syai'in haraba minhu. Ar-raja'u adapun roja. Roja itu Arab-Arab atau harapan-harapan, roja itu. Ail haqiqiyu, jelasnya roja yang sejati, harapan yang benar ya. Adalah ma perkara qaranau yang menyertai hu kepada ma atau kepada roja tadi, apa amalun, amal. Jadi roja yang benar itu adalah roja yang disertai bukti zahir dari harapan itu. Kepengen dekat dengan Allah misalnya, buktinya apa? Jadi kalau hanya kepengen dekat doang nggak ada buktinya, itu bukan roja namanya, tapi amniyatun, menghayal, hayalan, lamunan, pengen dekat dengan Allah, tapi kalau malam nggak ibadah. Aima, jelasnya perkara karena yang ada apa ma, baisan adalah mendorong alal ijtihadi atas sungguh-sungguh fil a'mali di dalam beberapa amal. Roja, kita punya harapan pada Allah, lalu kita bersungguh-sungguh melakukan amal supaya harapan kita itu menjadi kenyataan. Itu yang dikatakan roja. Karena kata tanpa fakta itu omong kosong, nggak ada itu, ngomong doang itu. Jadi ada kata harus ada fakta, bukti. Kalau memang punya keinginan, apa buktinya? Kama seperti perkara maro yang sudah lewat apama fil hazani di dalam susah. Li'anna man, karena sungguhnya orang raja yang berharap-harap siapa orang syai'an kepada sesuatu, talabahu maka menuntut atau mencari siapa orang hu kepada syai' tadi. Jadi kalau seseorang itu mengharapkan sesuatu, pasti dia akan mencari yang diharapkannya. Waman, dan siapa orangnya khofa yang takut dia nyaman min syai'in atas sesuatu, haroba maka lari siapa man minhu dari syai'. Nah, kalau takut dia pastilah lari.
kepengen surga, dia akan mencari surga. Takut neraka, dia akan lari dari neraka. Maksudnya lari itu apa? Dia akan beramal, melakukan amal yang bisa memasukkannya ke surga, dan melakukan amal yang bisa menjauhkannya dari neraka. Itu berarti roja. Jadi harapan kepada Tuhan itu harus dibuktikan dengan amal. Cocokkan harapan kita dengan perbuatan kita, baru masuk. Perbuatannya berlawanan dengan harapannya, dia minta dosanya diampuni oleh Allah, tapi dia terus saja berbuat dosa, itu nggak cocok, itu munafik namanya itu. Walaupun baca istighfar 1.000.000 kali sehari, tapi perbuatannya tetap mengarah kepada maksiat, nah itu yang dikatakan munafikun. Jadi kalau orang udah minta ampun sama Allah, Astaghfirullahaladzim, kemudian dia tidak mau lagi menghampiri maksiat, itu baru benar. Itu yang dikatakan taubatan nasuha. Tapi kalau istighfarnya jalan, maksiatnya terus, nah itu namanya bermain-main dengan Tuhan. Wa illa, dan jika tidak, bi'allam yuqarinha, dengan tidak membarengi kepada apa amalun amal, balkanat, tapi ada apa yafturu, berani siapa sahibuhu, orang yang mempunyai amal tadi, anil amali, dari amalnya, wa yaji'uhu, dan menjadi berani siapa orang yang beramal tadi, alal ma'asi, atas beberapa maksiat, wa zunubi, dan beberapa dosa, bahwa maka adapun amniyatun, adalah lamunan. Nah, jadi kalau orang ingin mendapatkan ridho Allah tetapi dia berani berbuat dosa, berarti kepengennya untuk mendapat ridho Allah itu cuma hayalan doang. Kenapa? Karena tidak ada bukti daripada keinginannya. Yang penting itu bukti. Kullu munda'in muntahan. Setiap orang yang mengaku harus membuktikan pengakuannya. Ngaku taat pada Allah, buktinya apa? Orang dipanggil Allah sholat ke masjid aja nggak datang kok, malah sholat di rumah. Itu kan tidak terbukti. Allah yang manggil itu. Kedengaran secara zahir suara muazin, tapi hakikatnya itu Allah yang manggil. Katanya cinta Allah, kepengen ketemu Allah, kepengen selamat, kepengen dapat ridha Allah, dipanggil ke masjid aja sholat nggak mau. Berarti kan pengakuannya, pernyataannya tidak terbukti. Itu namanya omong kosong, nggak ada buktinya. Ai falaisa, jelasnya maka tidak ada apa birojain, roja tadi hakikatan di dalam hakikatnya indal ulama ya. Jadi keinginan roja, harapan yang model begitu, itu termasuk lamunan atau hayalan. Karena apa? Karena tidak dibuktikan. Dan yang sulit itu memang pembuktian ya. Kita mengucap la ilaha illallah,
tidak ada Tuhan selain Allah. Kita ucapkan, kemudian kita masukkan ke dalam hati. Tapi untuk membuktikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sulit. Orang kalau udah betul-betul paham dengan kalimat la ilaha illallah, dia ucapkan, dia pahamkan, lalu dia buktikan, maka dalam hidup ini sudah tidak ada permasalahan. Karena udah mengakui la ilaha illallah. Konsekuensi daripada la ilaha illallah itu, ya tidak ada yang mengadakan kecuali Allah. Kalau kita dapat masalah, ya Allah yang mengadakan. Maka kita gunakan masalah itu untuk mendekat kepada Allah. Jadikan segala sesuatu untuk wasilah sampai kepada Allah. Baik yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lakukan, dan seterusnya. Jangan terfitnah. Jadi masalah itu bisa menyampaikan kita kepada Allah. Kalau kita udah mantap dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kita masih bingung juga. Berarti belum paham dengan kalimat la ilaha illallah, atau tidak mau paham dengan kalimat la ilaha illallah. Udah ngerti itu maunya Tuhan, ngapain lagi kita harus bingung? Itu konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita punya harapan kepada Allah, maka beri alasan Allah untuk memenuhi harapan kita itu dengan ikhtiar zahir maupun batin. Sebab kalau sebuah tumbuh-tumbuhan mau ditanam, tidak ada tempat menanamnya, terus gimana? Soal nanti tumbuh atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting kalau kita mau menanam sesuatu, kita butuh tempat menanamnya. Tumbuh atau tidaknya terserah Tuhan. Begitu pula kalau kita punya keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, beri alasan Allah mengabulkan keinginan kita itu, yaitu dengan membuktikan keinginan itu lewat ikhtiar zahir maupun batin. Kalau enggak, itu namanya angan-angan tadi. Enggak termasuk berharap kepada Allah, termasuk berhayal. Kita teruskan. Balwa, tetapi adapun ma omniyatun adalah lamunan, waqtirarun dan tertipu, billahi ta'ala dengan Allah ta'ala. Maksudnya terfitnah. Jadi di saat manusia itu dilalaikan oleh apa yang Allah perlihatkan kepadanya, oleh apa yang Allah perdengarkan kepadanya, oleh yang Allah berikan kepadanya, kok dia terlalaikan dari Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan iktirarun, orang yang tertipu. Maka setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan, kalau kita lihat, dia akan berkata kepada kita, ya, jangan kau tertipu gara-gara aku. Kita lihat anak mau ngomong juga gitu. Lihat istri, ya, lihat pekerjaan, kata pekerjaan kita ngomong, jangan sampai kau tertipu olehku. Karena segala sesuatu yang Allah berikan itu sebenarnya adalah ujian. Wa yuqalu, dan dikatakan aidan rajaun, Arab kazibun, yang bohong. Ya. Jadi saat seseorang berharap kepada Allah tapi dia nggak membuktikannya, malah melakukan sebaliknya, maka itu adalah harapan yang bohong.
Allah Ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuzuna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala fa khalafa mengganti, maka mengganti min ba'dihim dalam sesudahnya umat, khalfun apa ganti, warisul kitaba yang diwarisi kitab, ya khuzuna yang pada mengambil siapa umat tadi, arada hazal adna kepada inilah kekayaan dunia. Jadi kata Allah, ada waktunya Allah akan ganti umat yang terdahulu dengan umat yang baru, yang umat itu diwarisi kitab, tapi kitab itu dipakainya untuk mengumpulkan harta dunia. Maksudnya apa sih? Agama itu bukan dipakainya untuk mencari keselamatan di akhirat, tetapi agama dipakainya untuk mencari keselamatannya atau kebutuhannya di dunia. Maksudnya itu. Jadi kitab tadi itu dipergunakannya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jadi seremnya hilang. Kalau umat yang terdahulu enggak, agama itu betul dipakainya untuk mencari kehidupan akhirat. Sekarang masih punya kitab juga, punya dalil juga, tapi digunakannya untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga apa? Sehingga agama dijadikan bahan permainan. Berikut dengan orang-orang yang paham dengan agamanya. Jadi seremnya hilang ya. Kalau dulu para ulama, para orang-orang alim ya, itu sangat disegani oleh umatnya. Kalau sekarang udah dilecehkan, orang udah nggak hormat lagi, malah dicibir. Kalau dulu jangankan mencibir ya, ketemu aja, apalagi di daerah tertentu, kalau ketemu dengan ulamanya duduk dia. Kalau sekarang malah dicibir, ulama-ulamanya dicibir. Itu apa sebabnya? Itu tadi. Jadi wibawanya jadi hilang. Betapa banyak sekarang ulama-ulama kita yang diolok-olok, hilang ya. Jadi wibawanya hilang, akhirnya diolok-olok. Kenapa? Kayak tadi, agama dibikin untuk kepentingan-kepentingan dunia, akhiratnya hanya sekedarnya saja. Jadi insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya di situ. Kalau kita hanya sekedar bicara saja, ritual harian saja, tanpa kita buktikan iman itu kepada Allah, maka kita tidak bisa merasakan manisnya iman, halawatul iman, enaknya, nyamannya bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita itu maha segala-galanya, maha memenuhi segala kebutuhan makhluknya, sanggup mengabulkan apapun yang kita minta kepadanya. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita punya Tuhan yang hebatnya, yang maha hebat seperti itu, kita masih bingung? Itu menunjukkan bahwa iman kita itu baru di bibir, di kepala kadang-kadang, tapi tidak masuk ke dalam hati. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita ya, memantapkan iman di bibir, di kepala, di ilmunya, dan di keyakinan di dalam hati, sehingga kita dalam kehidupan ini bisa merasakan manisnya
iman. Dengan iman kita hidup, ya, dan dengan iman kita mati, dan dengan iman itu pula kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.